Pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Apa itu Kolmogorov-Smirnov dan fungsinya seperti apa? Jadi uji normalitas ini menjadi salah satu uji asumsi klasik atau uji pendukung untuk menguatkan uji regresi. Jadi uji asumsi klasik itu ada banyak, ada uji hetero, uji linearitas, uji autokorelasi. Yang mana uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 atau lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih besar bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 tentu tidak berdistribusi normal. Jadi untuk melihat untuk amannya data kita nanti harus kita uji distribusi normalnya, baik itu berbagai model persamaan yang kita gunakan. Karena kalau misalkan kita nanti tidak memenuhi uji distribusi normal, fungsi persamaan yang akan kita pakai hasilnya itu belum tentu akurat atau valid. Jadi kevalidan atau keakuratannya diragukan. Nah, dalam uji normalitas itu ada banyak metode yang bisa digunakan, tetapi kita fokus ke Kolmogorov-Smirnov. Kalau kemarin kan uji Kay-Quater itu juga bisa mengartikan uji normalitas. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini, pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat lainnya, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Ada yang menggunakan grafik, ada yang menggunakan nilai hitung. Ada juga kalau grafik ya nanti bentuknya kayak kayak bunder-bunder yang menyebar. Bunder-bunder itu adalah data. Persyaratannya data berskala interval atau rasio. Jadi kuantitatif. Kalau kualitatif ya kita tidak bisa menganalisis datanya. Datanya tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Ya bukan data yang misalkan 0 sampai 30, 31 sampai 40. Itu kan namanya distribusi frekuensi. Kalau untuk pengujian kita tidak bisa menggunakan data seperti itu. Ya wajar 1, 2, 3, 4 yang biasa, data yang biasa kita pakai. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Jadi jenis sampelnya baik banyak ataupun sedikit itu perlu kita uji normalitasnya. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam z-score dan diasumsikan normal. Jadi kita bandingkan, cari dulu data yang kita anggap normal itu seperti apa karakteristiknya. Nah, masing-masing data pengamatan itu akan kita bandingkan. Berbeda enggak? Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji beda antara data yang diujikan normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Jadi terjadi data itu normal itu jika di atas 0,05. Kalau di bawah 0,05 maka tidak normal. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Jadi karena terjadinya perbedaan karakteristik yang cukup lebar atau cukup besar, otomatis nanti kalau kita analisis itu juga kurang bagus hasilnya. Makanya
imbasnya nanti tidak valid atau kurang valid atau bahkan tidak akurat. Kalau ini signifikasinya kurang dari 0,05, yang bawah ini lebih dari 0,05. Kelemahan uji Kolmogorov ini adalah yang pertama, kesimpulan kita memberikan hasil yang tidak normal, maka kita tidak bisa menentukan transformasi seperti apa yang harus kita gunakan untuk normalisasi. Jadi kita, kalau misalkan data kita tidak normal, otomatis kita harus mencari metode bagaimana menormalkan data itu tadi. Entah itu membuang data yang kurang bagus atau kita menggunakan residual, resid. Jadi ya kalau tidak normal, gunakan plot grafik untuk melihat melenceng ke kanan atau ke kiri, atau menggunakan sequence dan kurtosis sehingga dapat ditentukan transformasi seperti apa yang paling tepat dipergunakan. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh. Jadi kalau misalkan kita menggunakan aplikasi ya mudah. Kita klik datanya, kita masukkan datanya, terus kita klik untuk mencari uji normalitasnya, langsung keluar outputnya. Kalau sekarang kita masih mencari dengan manual atau tradisional menghitung, jadi pakai rumus. Jadi ini adalah hasil dari autopsi mendapatkan data berat otak 15 orang dewasa yang menderita penyakit X. Jadi ada 15 sampelnya. Berdasarkan data di atas, apakah dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi asal sampel adalah normal dengan rata-ratanya 1083 dan timbangan bakunya 129. Maka kita menggunakan rumus D sama dengan Fx min Ftx maksimal. Jadi menghitung selisih absolut Fsx distribusi frekuensi kumulatif sampel dengan Ftx distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Nah, langkah-langkahnya yang dapat kita gunakan adalah yang pertama, susun hipotesis, yang kedua, urutkan datanya. Jadi datanya kan tadi acak, kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Yang ketiga, hitung distribusi Fsx dengan rata-rata 100.883 dan timbangan bakunya 129. Yang keempat, hitung Ft-nya dibantu dengan tabel distribusi normal baku Z. Jadi ini juga menggunakan tabel ya seperti yang kemarin-kemarin sebelumnya, tapi berbeda tabelnya. Yang kelima, hitung D, tentukan D maksimal. Tadi dengan rumus tadi. Yang keenam, tentukan kuantil statistik uji Kolmogorov pada tabel K min S tersebut disebut K. Yang ketujuh, jika D lebih dari K, maka H0 ditolak. H0 berarti ya normal. Yang ketiga, menyusun Fx atau X1. Nah, ini nanti rata-ratanya berapa datanya, frekuensinya kan masing-masing 1. Kumulatifnya berarti totalnya 15 nanti. Jadi rata-ratanya berapa nanti? Rata-rata dikali Fs-nya. Jadi dibagi 15 nanti total dibagi 15. Nah, ini 1082,87. Nah, membuat Ftx-nya juga dengan rumus ini rata-rata tadi X1 min X rata-rata dibagi S timbangan bakunya, maka Ft ketemu. Nah, selanjutnya menentukan D-nya. Nah, ini tadi dikali-kali yang tadi, terus dikurangkan. Lihat tabel KS dengan tingkat signifikasi 5% dan N-nya 15. Ketemu K-nya 0,338. Ini dari tabel. Saya ulangi, dari tabel, bukan dari perhitungan. Dari tabel 0,338, tabel KS. Keputusan ujinya karena D0-nya sama dengan 0,1664, yang mana lebih kecil dari K, maka H0 ditolak. Sampel berat otak berasal dari distribusi normal. Jadi datanya normal. Ini juga langkah-langkah prinsip uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi yang pertama susun frekuensinya dari tiap nilai teramati berurutan dari nilai kecil sampai besar. Jadi kita menyusun sama.
Konversikan frekuensi kumulatif ke dalam probabilitas, yaitu berapa kali munculnya dalam pengamatan frekuensinya tadi. Yang ketiga, hitung nilai Z untuk masing-masing nilai teramati. Di atas rumus tadi dengan mengacu kepada tabel distribusi normal baku. Jadi tabelnya distribusi normal baku. Susun Fs dan F0. Statistik uji Kolmogorov-Smirnov adalah selisih absolut terbesar Fs dan Ft-nya tadi dengan deviasi maksimum. Yang keenam, dengan mengacu pada distribusi pencuplikan, kita bisa mengetahui apakah perbedaan sebesar itu terjadi hanya karena kebetulan dengan mengacu pada tabel D. Kita masuk contohnya tadi, contoh yang lain. Berikut ini usia mulai haid pada sejumlah wanita diambil dari 18 sampel, yang mana usia 10 sampai 16. Ternyata yang 10 3, yang 11 4 orang. Maka ujilah hipotesis 0 yang menyatakan bahwa data ini berasal dari suatu populasi berdistribusi normal. Diketahui bahwa populasi rata-rata mulai haid umur 12 tahun dengan simpangan bakunya 50. Hipotesisnya yang diuji dinyatakan sebagai berikut ini. H0 kedua sampel berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. HA atau H1 kedua sampel bukan berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. Ini kan yang pengambilan sampel, kita sudah mempelajari. Maka kita masukkan ke rumus, umurnya berapa, frekuensi keluarnya berapa, frekuensi kumulatifnya berarti ya totalnya nanti 18. Nah, kita masukkan SX-nya, X-nya didapatkan dari frekuensi kumulatif dibagi sigma frekuensi jumlahnya. Berarti ya ada berapa frekuensi kumulatifnya jumlahnya dibagi sigma frekuensi 18 berarti. Z-nya didapatkan dari X min X bar min simpangan bakunya tadi. X berarti ya rata-ratanya berapa usianya. Jadi total dibagi jumlahnya berapa? 1, 2. Jumlahnya kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Z tabelnya didapatkan dari mana? Dari penggunaan tabel. Untuk selanjutnya kita hitung 0,5 itu tingkat signifikansinya. Maka D-nya ketemu 0,7222. Untuk memperoleh nilai-nilai F0 X, pertama-tama yang dilakukan adalah mengkonversikan setiap nilai X teramati menjadi nilai unit variabel normal yang disebut Z. Sedang Z itu didapatkan dari XI min X atau S dari tabel distribusi kumulatif normal baku. Kita temukan luas area dari minus yang tak terhingga sampai Z. Luas area tersebut memuat nilai-nilai F0 X-nya. Sehingga selanjutnya kita hitung uji statistik D-nya. Dari sekian banyak nilai D, ternyata uji statistik D maksimum adalah 0,77, 0,722. Paling tinggi nilainya. Maka dia diambil sebagai D. Selanjutnya, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai D tabel atau tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, tabel Kolmogorov-Smirnov ini ada 0,05 dengan 18 tadi jumlah sampelnya ketemu 0,309. Interpretasinya dari tabel D di atas dengan N18 dengan signifikansi 0,05, kita dapatkan tabel 0,309. Karena 0,722 lebih dari 0,309 maka harus ditolak. Maka kita simpulkan bahwa sampel yang berasal dari populasi tidak terdistribusi normal. Jika tes 2 sampel Kolmogorov-Smirnov, yaitu
Tes yang digunakan untuk mengetahui apakah dua sampel bebas independen berasal dari populasi yang sama. Artinya tes ini diterapkan dalam kaitan pembuktian apakah sampel yang diambil berasal dari satu populasi yang sama atau populasi yang berbeda. Jadi kalau kita mau mengambil sampel itu kan ada beberapa metode. Yang kemarin kan bisa saja satu populasi, terus kita ambil sampel. Setelah kita ambil sampel, kita kembalikan lagi datanya. Nah, yang kedua, apakah data yang sampel yang sudah kita ambil kita sisihkan sehingga kita ambil yang baru lagi. Ya, ini menjadi sebuah metode yang berbeda. Nah, ini untuk menguji apakah sampel yang diambil berasal dari satu populasi yang sama atau populasi yang berbeda. Maka, apakah tingkat kesamaan dengan alfanya, ini contohnya, 1% tingkat signifikansinya. Jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswi. Jumlah bolos tingkat alfa. Maka kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya, kita hitung, masing-masing kita hitung frekuensi kumulatifnya juga. DC mutlaknya berapa. Sehingga D maksimalnya 0,05, yang paling besar yang kita tentu tetapkan sebagai D maksimal. Jadi rumusnya masih sama, ini diringkas, tidak dijabarkan. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan uji normalitas. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Silakan jika ada yang ditanyakan terkait dengan uji normalitas. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, kalau data kita normal, maka di tengah ini persinggungannya. Kalau sedangkan datanya tidak normal, itu melencengnya bisa ke kanan atau ke kiri. Kalau ini kan ke tengah, berarti normal. Nah, ini gunakan tabel Z untuk mencari luas antara nilai Z, dua nilai Z, yaitu, nah ini juga Z itu apa saja. Jadi, dari data itu tadi, penyebarannya berapa sih? Itu bisa dihitung juga. Banyak pengujian statistik mensyaratkan distribusi harus normal atau homogen. Pada uraian berikut, ini adalah contoh uji normalitas distribusi data dengan Kolmogorov dan juga Lefort yang kita pelajari Kolmogorovnya saja. Nah, contohnya ketahui statistik parametrik dan non parametrik uji mahasiswa sampel adalah sebagai berikut ini. Nah, ini datanya tidak berupa data distribusi frekuensi, maksudnya berjenjang. Ujilah apakah data tersebut mengikuti distribusi normal. Nah, rumus hipotesanya berarti H0-nya normal, HA atau H1-nya tidak normal. Nilai kritisnya, yang kedua kita menentukan nilai kritis 0,5, tingkat signifikansinya. Derajat bebasnya, N-nya kan contohnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Maka tabel Kolmogorov 0,05 dan 7. Nah,
Teman-teman bisa searching di internet tabel Kolmogorov. Maka kalau untuk mencari T tabel itu berarti tingkat signifikansi dengan derajat bebas. Derajat bebas ya jumlah sampel. Kalau tingkat signifikansi berarti yang sering kita gunakan 0,05 atau 5%. Setelah T tabelnya ketemu, kita cari T hitungnya. Maka dengan rumus dari data tersebut hitung rata-ratanya dan standar deviasi. Ubahlah nilai X ke nilai standar Z dengan rumus Z sama dengan X min X bar min dibagi S atau standar deviasi. Nah, ini caranya seperti ini. 56,6 dapatnya dari mana? Standar deviasinya didapatkan dari mu-nya 56,6. Ya ini 396 dibagi N-nya. N-nya ada 7, 56,6. Maka X min mu tadi ini. Jadi masing-masing ini dikurangi ini. Ada yang minus, ada yang positif. Maka standar deviasinya ketemu 7,1 dengan mengkuadratkan ini, nilainya ini tadi. Itu cara mencari standar deviasi. Selanjutnya dicari luas daerah di bawah kurva norma standar tabel Z. Nah, itu kan tadi yang digambar. Yang gambar inilah yang kita cari. Berapa yang nilai area 1, area 2, area 3, area 4, area 5. Ini tadi kan ketemu ini tabel Z-nya dengan rumus maksudnya dikurangi mu dibagi standar deviasinya ketemu satu total. Maka luas kurva Z-nya ketemu. Ruang harapannya, maka D-nya juga ketemu masing-masing ini. Kalau ini berarti yang paling besar adalah yang 0,17. Ini yang menjadi D yang dipilih. Ini caranya ada untuk mencari kolom 5 dan seterusnya ada. Baik, jika ada yang ditanyakan silakan.